Bab 2747. Kita bisa bekerja sama. Anak ini menggambar pola dewa dengan begitu cepat, betapa hebatnya bakatnya. Menyaksikan pola dewa yang terus terbentuk di depan Erikin, pria tua itu menggertakkan giginya. Dengan demikian, takutnya hanya dalam waktu 5 menit, pola dewa ini akan terbentuk. Tunggu dulu. Anak ini menggambarkan pola dewa dengan begitu cepat, sepertinya bisa digunakan. Tiba-tiba, pria tua itu memikirkan sesuatu, tubuhnya bergidik, dan matanya langsung bercahaya. Dirinya berpikir keras memikirkan solusi yang baik. Erikin menggambar pola dewa dengan begitu cepat, bukankah kebetulan bisa digunakan? Teman seiman, aku telah memikirkan solusi untuk masalah kita. Tepat ketika Erikin hendak menggambar goresan terakhir untuk pola dewa ini, pria tua itu tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. "Oh." Erikin mengangkat kepalanya dan menatap ke pria tua itu. Dia menyadari saat ini orang ini benar-benar sedikit bersemangat, tidak peduli matanya atau ekspresinya, tidak ada kebohongan sedikit pun. Apakah dia benar-benar menemukan solusi untuk permasalahan ini? Coba kamu katakan, ujar Erikin. Teman seiman, izinkan aku bertanya dulu, apakah kamu menghabiskan banyak energi untuk menggambar pola dewa ini? Dalam sehari bisa menggambar berapa banyak? Pria tua itu tidak segera menjelaskan, tetapi bertanya terlebih dahulu. Keahlianku dalam menggambar pola dewa ini lumayan, dan dapat menggambar cukup banyak dalam sehari, ujar Erikin dengan datar. Menggambarkan pola dewa sangat menguras reiki kerohanian. Tapi dirinya belajar dari guru formasi iblis, jadi otomatis memiliki cara unik untuk menggambar pola dewa. Dia bisa sangat mengurangi energi yang terkuras saat menggambar pola dewa. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa saat bertemu Derian Ouyang, ketika jari lawan hanya sedikit bergerak, ia sudah mampu membuat sejumlah pola dewa. Terlebih lagi, Erikin memiliki satu jurus lebih dari master pola dewa biasa, yaitu ruang memurnikan obat. Bahkan meskipun energinya sudah terkuras habis, selama jiwanya memasuki ruang memurnikan obat dan menelan pil dewa untuk pulih, dengan mengandalkan laju aliran waktu yang berbeda dari keduanya, ia juga dapat pulih dengan cepat. Baguslah kalau begitu. Pria tua itu tersenyum setelah mendengar ini. Teman seiman, pola dewamu ini bisa menyerap reiki emas dan membuat mutiara reiki emas, bukan? Dan benda ini juga merupakan hal favorit dari binatang roh emas. Binatang roh emas. Maksudmu di sini, ada jenis reiki emas murni yang kental. Erikin sedikit mengangkat alisnya. Dia juga tahu sedikit tentang ini. Di luar lembah pedang, saat memetik buah spiritual roh emas, biasanya ada binatang roh emas yang menjaga pohon di samping pohon spiritual, tetapi semuanya terbentuk dari reiki emas yang kacau balau. Pada saat ini, reiki emas yang kacau di kolam pedang semuanya telah berubah menjadi reiki emas murni, sehingga binatang roh emas yang berada di kolam saat ini juga sudah benar-benar berbeda dari yang di luar. Ya, melihat Erikin memahami hal ini, pria tua itu semakin tersenyum. Binatang roh emas di kolam pedang ini terbentuk dari reiki emas murni, jadi semuanya adalah harta karun. Menangkap satu binatang roh emas akan jauh lebih menguntungkan daripada belasan mutiara reiki emas yang dibentuk dari pola dewa. Apalagi di bawah kolam pedang ada banyak binatang roh emas. Kalau kita bekerja sama pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Kamu ingin bekerja sama denganku? Tanya Erikin. Benar, ujar pria tua itu dengan mengangguk. Teman seiman, kamu juga tahu, aku bisa menemukan di mana kamu menyembunyikan pola dewa karena aku punya trik. Aku dapat menemukan tempat yang kaya dengan reiki emas di sini. Erikin mengangguk dan membiarkan pria tua itu lanjut bicara. Aku dapat mendeteksi lokasi binatang roh emas melalui permata di tanganku.
Tetapi binatang roh emas sulit ditangkap, terutama di kolam pedang yang penuh dengan reiki emas seperti ini. Jadi, setelah aku menemukan binatang roh emas, kamu bisa menggunakan pola dewa untuk memadatkan reiki emas di sekitar, untuk memancing binatang roh emas untuk datang memakannya. Kamu dan aku menunggu kesempatan untuk menangkapnya, itu pasti akan berhasil. Ketika mengatakan hal ini, pria tua itu sudah sangat bersemangat. Kamu bertanggung jawab menemukan lokasi binatang roh emas, dan aku bertugas membuat jebakan. Mata Erikin berkedip, dia berpikir, apakah kata-kata pria tua itu dapat dipercaya atau tidak. Meskipun orang ini tampak sangat serius, namun siapa yang akan tahu apakah dia sedang berakting lagi atau tidak. Namun dari informasi yang dia dapatkan, meskipun di dalam kolam pedang ada binatang roh emas, namun jumlahnya tidak begitu banyak, dan mereka sangat licik, memang sangat merepotkan untuk menangkapnya. Teman seiman, aku benar-benar tidak berbohong kepadamu. Aku memiliki permata yang dapat mencari lokasi binatang roh emas. Jika aku bisa menangkapnya dengan mudah, untuk apa aku di sini, mencari mutiara reiki emas yang kamu bentuk dengan pola dewa? Ketika melihat Erikin tidak mengatakan apa-apa, pria tua itu menjelaskan dengan tidak berdaya. Begini saja, untuk sementara, aku akan memberikan 2 benda di tanganku kepadamu untuk disimpan sebagai tanda ketulusanku bekerja sama denganmu. Dengan demikian kamu sudah siap percaya padaku, bukan? Pria tua itu menggertakkan giginya, dia menyerahkan benda berkepala iblis di tangannya, ditambah sarung tangan yang ditenun dengan sutra roh ungu, keduanya diberikan kepada Erikin. Teman seiman, bahkan jika kamu membunuh tubuh kloningku, aku juga akan menghancurkan tas penyimpananku. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan benda-benda ini. Sekarang aku memberikannya kepadamu, kamu seharusnya sudah bisa percaya padaku, bukan? Kita bisa mencobanya. Erikin mengambil benda berkepala iblis dan sarung tangan itu, lalu mengangguk. Dia memikirkannya dengan cermat, meskipun orang ini tidak dapat dipercaya, namun jika masalah ini bermanfaat bagi kedua belah pihak, maka orang tua itu tidak mungkin mau merugikan diri sendiri. Hanya saja kerjasama semacam ini tidak bisa sepenuhnya mempercayai pihak lawan. Jika kamu benar-benar ingin bekerja sama, tunggu di sini sebentar, aku akan memikirkannya sejenak. Selesai mengatakan itu, Erikin mundur dan meninggalkan formasi sihir dengan perlahan. Apa maksudmu ini? Sudah setuju, tapi mau memikirkannya lagi. Orang tua itu terkejut, dia menyaksikan Erikin menghilang dari depan matanya, dan merasa cukup panik. Setelah meninggalkan formasi sihir, Erikin terus berjalan dan langsung terbang ke kejauhan. Bekerja sama dengan orang ini, tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Karena sudah memutuskan untuk mencobanya, Erikin juga tidak akan ragu lagi. Namun sebelum pergi, 2 kultivator sekte pedang yang mengikutinya harus dibereskan terlebih dahulu. Saat ini, di pola dewa ketiga, ekspresi kedua kultivator sekte pedang berangsur-angsur menjadi khusyuk. Mereka sewaktu-waktu akan melihat ke arah titik cahaya, dan ragu-ragu apakah mau melihatnya lebih dekat atau tidak. Sebelumnya, mereka tidak merasa terkejut ketika daya hisap tempat Erikin berada telah menghilang. Menyerap reiki emas juga bukan tidak pernah berhenti. Beberapa kultivator menyerap aura ini tujuannya untuk melatih roh senjata, sehingga otomatis harus berhenti untuk menanganinya sejenak. Namun seiring berjalannya waktu, arah tempat Erikin berada sunyi senyap, dan tidak ada lagi gelombang aura. Itu membuat keduanya gugup dan merasa semakin aneh. Bahkan beberapa kemungkinan perlahan terlintas di benak mereka. Mungkinkah Erikin sudah pergi, hanya menggunakan beberapa trik untuk menipu mereka? Pikiran seperti itu mulai muncul, dan membuat mereka berdua semakin gugup. Jika bukan karena serangan pedang Erikin sebelumnya yang benar-benar membuat mereka berdua sedikit ketakutan,
sekarang mereka pasti akan pergi untuk menyelidikinya. Namun, ketika kecurigaan kedua orang itu semakin mendalam, dan tidak bisa menahan diri ingin pergi melihatnya, daya hisap itu muncul kembali. Terlebih lagi, beberapa cahaya Reiki terbang menuju area di mana mereka berdua berada. Selanjutnya, aku akan melatih jurus khusus. Jika kalian berdua berani mengganggu, maka akan aku bunuh. Ketika mereka berdua melihat tulisan merah darah yang muncul lagi, mereka saling bertatapan. Apakah ini peringatan bahwa pihak lawan telah menebak pikiran mereka? Tetapi meskipun tampak seperti sedang mengancam mereka berdua, namun sepertinya Eric Kin memang masih berada di tempat awal. Bersambung.